dengan Kak Karen dan Kak Abe. Oke, adik-adik, kita sekarang mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang berbahagia? Yang bahagia saat ini? Semuanya tentu bahagia dong. Bahagia Pasti nggak, Kak? dong, Kak. Bahagia kan? Banget. Yuk kita mau angkat satu buah pujian. Hari ini kurasa bahagia. Yuk tepuk tangan semuanya ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kiri kanannya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyi dari awal ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk, yuk tunjuk semuanya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan yuk, semuanya gandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Amin. Ya, karena kita ini semua bersaudara. Di dalam Tuhan Yesus, kita semua bersaudara. Seperti lagu ini nih. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara.
kita sudah menyanyikan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Sekarang kita mau buat satu lagu. Kita mau menyanyikan satu buah lagu. Yuk adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan. Kita mau nyanyi apa, Kak? Kita mau nyanyi Bapak Abraham. Yeay, pasti udah pada tahu dong. Oke? Siap? Kita pakai gerakan semuanya ya. Jangan lupa. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar-putar langsung duduk. Wah, hebat semuanya. Kita mau siapkan hati kita. Yuk adik-adik, semuanya pejamkan matanya. Kita mau angkat satu buah pujian bahwa kita cinta sama Tuhan Yesus. Kita mau bilang, Tuhan, aku mencintai Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita panggil dia ya Abah. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau sungguh-sungguh kita panggil Tuhan. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku mau cinta Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau aku
sebagai alatmu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Halo, apa kabar? Luar biasa. Sehat semua ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang hamba Tuhan yang taat. Taat luar biasa. Jadi dia itu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, itu dia namanya taat. Kira-kira siapa ya adik-adik hamba Tuhan yang taat ini? Nah, mungkin adik-adik bisa lihat di depan ini ada petunjuknya. Apa? Ayub? Bukan, ini bukan Ayub. Abraham. Betul, Bapak Abraham. Jadi kenapa dia taat? Waktu itu Bapak Abraham usianya udah 75 tahun. Dia udah punya istri, dia punya ternak, dia punya saudara, dia punya ponakan, gitu kan? Ponakan itu anak dari saudaranya. Dia udah tinggal di sebuah kota dan dia mendengar suara Tuhan. Di saat dia beribadah, dia mendengar suara Tuhan. Abraham, pergi dari negerimu, keluargamu, dan rumah bapamu. Jadi dia harus pergi dari rumah, keluarga, dari negerinya juga. Di saat dia mendengarkan lebih lagi, terus Tuhan bilang, aku akan membuatmu menjadi sangat terkenal. Aku akan memberkati engkau. Orang yang akan memberkatimu akan diberkati, dan orang yang akan mengutukmu akan aku kutuk juga. Jadi Abraham ini diminta Tuhan untuk pergi melakukan perjalanan jauh. Jadi Abraham ini pergi bersama istrinya Sarai dan anak saudaranya itu namanya Lot. Ya, dia pergi bersama Sarai dan Lot. Dia juga bawa hewan ternaknya buat dia naikin gitu kan. Atau nanti di perjalanan buat lapar bisa dibakar hewan ternaknya, dimakan sama dia. Nah, kota Abraham itu namanya apa sih kotanya? Kotanya namanya Ur Kasdim. Sama-sama apa? Ur Kasdim. Nah, jadi ceritanya begini adik-adik. Abraham itu disuruh pergi tapi dia nggak tahu kota yang ditujunya itu mau kemana. Jadi dia juga masih bingung mau pergi kemana. Yang jelas dia taat kepada Tuhan. Dia pergi dulu dari kota itu. Kita lihat ya petanya ya. Perjalanan Abraham tuh jauh banget adik-adik. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita buka di sini. Nah, lihat, ini kotanya Abraham, namanya Ur Kasdim. Dia pergi ke Negev, ya kan? Dia pergi ke Negev. Jadi dia berjalan dari Ur Kasdim, dia berjalan. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia mendengar suara Tuhan lagi. Dia mendengar suara Tuhan itu di tanah namanya More. Kota itu namanya More. Nah, kejadiannya seperti ini adik-adik. Waktu itu Abraham lagi berteduh di bawah pohon. Jadi pohon itu di Alkitab bilang namanya Tarbatin, pohon Tarbatin. Nah,
Abraham lagi berteduh di bawah pohon, dia berdoa dan mendengarkan Tuhan. Tuhan berkata apa? Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi di saat itu Abraham belum punya anak, tapi dia dengar janji Tuhan, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Nah, sebagai tanda Abraham mendengar suara Tuhan, maka Abraham membangun mezbah. Jadi dia membangun mezbah, tanda dia berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan di mezbah itu. Akhirnya dia pergi dari More, dia melanjutkan perjalanan lagi. Dia membuat kemah di pegunungan ini. Jadi dia membuat kemah di pegunungan itu, lalu dia berdoa lagi kepada Tuhan, ya kan? Dia berdoa lagi kepada Tuhan. Dia membuat mezbah lagi, lalu dia memberikan persembahan korban. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya lagi. Jadi dia udah membangun 2 mezbah di dalam perjalanan itu, kan? Dia melanjutkannya lagi dari tengah perjalanan menuju ke Negev, ya kan? Sampai akhirnya dia tiba di kota Negev. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajarin dari Abraham, dari kisahnya Abraham? Abraham itu dia mau mendengar Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Caranya gimana? Dengan sering beribadah kepada Tuhan. Jadi dia tahu, dia bisa dengar suara Tuhan. Nah, adik-adik, tapi taat itu gak gampang adik-adik. Kayak Abraham tadi kan, di saat dia mau pergi dari kota Ur-Kasdim, dia itu harus meninggalkan keluarganya, dia harus meninggalkan bapaknya, dia harus meninggalkan rumahnya, gitu kan, dimana dia udah nyaman, nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak kena debu, gitu kan, nggak capek harus jalan-jalan jauh, tapi dia diminta Tuhan untuk pergi. Nah, adik-adik, mungkin kita saat ini nggak diminta Tuhan untuk pergi yang jauh, kita nggak diminta Tuhan untuk berjalan meninggalkan kota kita, tapi kita diminta Tuhan untuk taat. Gimana sih taat itu, ya kan? Nah, kayak di rumah nih, adik-adik, contohnya taat itu menghormati orang tua kita, ya kan? Jadi di saat orang tua kita lagi sibuk, lagi ngurusin kita disediain sarapan sama orang tua kita, ayo anak-anak makan, udah pagi nih. Jadi jangan kita malah suka-suka kita masih ntar aja lah, tidur lagi, ya kan? Padahal orang tua kita udah nyediain sarapan. Jadi kita harus sarapan, taat sama orang tua, tandanya menghormati orang tua kita. Kedua, kita taat itu taat sama aturan. Contohnya, misalnya orang tua kita bilang sebelum tidur nanti sikat gigi ya. Kadang-kadang pas sudah ngantuk, udahlah nggak usah sikat gigi lah, langsung tidur aja. Nah, padahal itu untuk kesehatan kita juga, ya kan? Kita kadang-kadang malah cuman basahin mulut, karena malas kan, basahin mulut, buang, habis itu udah sikat gigi, udah, malah bohong, ya kan? Curang dia, padahal dia belum sikat gigi, ya kan? Nah, terus harus mengandalkan Tuhan dalam apapun. Kita harus mengandalkan Tuhan. Caranya gimana? Di saat kita mau tidur, kita berdoa, kita mau melewati hari yang baru lagi, kita mengandalkan Tuhan, kita minta petunjuk dari Tuhan, kita minta berkat dari Tuhan, ya kan, tuntunan dari Tuhan.
begitu juga kita harus taat sama perintah guru. Contohnya mungkin yang di saat sekarang ini nggak langsung sekolah, pergi ke sekolah gitu ya, tapi kita ada tugas dari guru kita. Nah itu kita kerjain tugasnya. Jangan tugas ntar aja lah, bentar besok aja lah, akhirnya lupa. Jadi kita nggak taat sama guru kita, tugasnya nggak selesai, ya kan? Nilainya juga jadinya jelek. Nah, oke adik-adik, untuk itu kita mau berdoa agar kita bisa taat seperti Bapak Abraham. Adik-adik ikut kakak berdoa ya. Ya, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami agar kami dapat taat pada orang tua, pada guru, pada aturan yang ada. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sekarang mau aktivitas ya. Aktivitas dari firman Bapak Abraham tadi. Kita harus ngapain sih? Gitu kan. Nah, ini kita harus teliti nih. Kita diajarin untuk teliti. Jadi gimana caranya? Kita pakai logika kita mengasah logika kita. Kita akan membuat perjalanan melewati labirin yang ada. Perjalanan Bapak Abraham melewati labirin yang ada. Nah, nanti adik-adik bisa minta tolong di print sama orang tua adik-adik dari link yang sekolah minggu udah kasih. Nah, jadi linknya nanti dibuka, bisa di print. Nah, baru nanti kita beraktivitas. Nah, untuk kelas plan, ya kan? Untuk kelas plan, aktivitasnya seperti ini. Jadi ada labirin. Di sini ada Bapak Abraham sama istri, sama Lot, sama hewan ternaknya. Dia harus bisa buat perjalanan sampai lolos ke akhirnya. Nah, ini contohnya gini nih. Kita cari jalannya. Kalau ke sini buntu ya. Berarti bukan ke sini, salah. Berarti ke bawah, ke sini. Sampai akhirnya, nah, dia bisa keluar. Nah, untuk kelas grow dan fruitful itu tingkatannya agak lebih rumit. Nah, seperti ini. Nah, nanti adik-adik sediain pensil. Kita buat perjalanannya. Kita tarik garis lewat mana ya dia ya. Kiri, bawah, kanan gitu kan. Nanti kalau misalnya salah, nggak apa-apa. Tarik garis lagi dari awal. Gitu. Jadi sampai kira-kira sampai di akhir perjalanan sini. Nah, gitu kan. Nah, ini kakak udah kasih contoh nih. Ada dia bisa lewat ke bawah sini. Dan dia udah sampai bawah, ternyata harus naik lagi adik-adik. Naik lagi, muter sampai akhirnya bisa keluar. Nah, oke, nanti adik-adik mengerjakannya dengan teliti, sabar. Boleh minta bantuan sama orang tuanya. Kalau udah selesai, bisa difoto, nanti di tag ke Instagram
dari gereja kita. Oke, terima kasih. Tuhan berkati.